warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan saya Muhammad Ajis. Kali ini kita akan mewawancara salah satu pengusaha sukses. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja mewawancarai siapa namanya dan apa sih pekerjaannya. Oke Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan namanya siapa Pak? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya itu Sugi. Kalau nama aslinya sih Sugiono, tapi saya biasanya sama teman-teman itu panggilnya Sugi. Tinggal di mana asalnya? Kalau saya sih asalnya saya aslinya orang Malang. Saya lahir di Malang tapi saya besar itu di Tangerang. Karena saya dari kecil itu dari TK, dari SD, SMP sampai saya masuk SMA itu sama orang tua ikutnya di sini. Jadi saya memang aslinya orang Jawa, orang Malang, cuman saya besar di Tangerang gitu. Jadi perantau dari kecil yang udah di Tangerang udah lama. Kuliah di sini, dan kerja pun sama. Nah, untuk kesibukannya sehari-hari itu apa aja? Nah, kalau kesibukan saya sekarang itu, saya sedang bisnis dan alhamdulillahnya bisnis saya itu sudah berjalan sekitar 1 tahun. Dan saya itu belajar bisnis itu dengan tim-tim saya, rekan-rekan saya itu dari PMM atau Bisnis Muda Muslim. Di PMM itu saya belajar tentang bisnis dan juga digital marketing juga. Bisnis yang saya jalani itu bisnis yang dan segala macamnya. Tahu bakso sendiri saya jualnya pun nggak hanya offline, karena seperti kita tahu ini sekarang ini kan lagi maraknya yang namanya bisnis di bidang online digital marketing. Jadi kita tidak hanya melulu kalau jualan tuh hanya offline aja, kita hanya door to door, kita nawar-nawar, tapi kita bisa menggunakan teknologi yang sekarang ini lagi marak. Kayak misalnya saya nyoba jualan itu di WA stop, di WA lah pokoknya dan itu bisa lumayan. Saya bisa gak hanya nanti customer saya itu dari Tangerang, tapi customer saya itu bisa dari luar kota. Saya punya customer dari Jakarta, dari Bekasi, bahkan dari luar Pulau Jawa. Alhamdulillah saya sudah ada orang-orang yang menawar produk saya. Tapi untuk saat ini sih saya lebih banyak ke jualnya itu ke sekitarannya aja dulu, karena belum terlalu luas juga, masih awal-awal gitu. Terus saya juga mulai belajar bisnisnya itu di Facebook. Facebook tuh marak banget sekarang. Saya walaupun modalnya lumayan, yang namanya bisnis pasti kan ada ruginya, ada untungnya. Cuman kan dari situ kan kita belajar tuh setiap kesalahan kita tuh. Saya pakai Facebook ADS dan alhamdulillahnya saya punya pengalaman dengan menggunakan Facebook ADS itu bisa menambahkan pendapatan saya gitu. Kadang-kadang kalau emang lagi agak naik kurang pendapatan dimaklumin aja, nanti juga bisa naik lagi gitu. Apalagi sekarang penggunaan internet itu lagi marak dan tinggi banget gitu. Dan selain itu juga saya bisa pakai teknologi lain, kayak misalnya ada marketplace tuh, kayak sekarang lagi ramainya Shopee Food atau Gojek, GoFood. Nah itu benar-benar bagus banget, saya bisa tertolong lah dengan ada teknologi itu tuh sekarang benar-benar keren banget. Jadi bisnis saya itu gak hanya bisa dijangkau oleh orang Tangerang aja, tapi bisa dijangkaunya itu ibaratnya se-Indonesia gitu. Tapi itu masih proses, saya masih baru deket-deket aja di Tangerang, Jabodetabek lah. Alhamdulillah banget lah. Berarti sekarang kesibukan Anda berbisnis. Iya, berbisnis. Selain berbisnis ada lagi kesibukan yang lain? Nah, kalau selain berbisnis saya juga bekerja di salah satu instansi tentang tempat pendidikan atau trainer yang ada di Kota Tangerang, ternama di Tangerang. Di trainer itu saya ditugaskan itu mentraining setiap anak-anak sekolah, kayak anak SMK gitu, anak SMP juga ada gitu. Di bidang IT juga. Nah, di bidang IT itu banyak banget. Misalnya kayak kita nge-training itu tentang materi jaringan, terus juga programmer, software, terus ada juga digital marketing. Karena saya juga udah berkecimpung di digital marketing sendiri, saya udah pengalaman juga, jadi saya bisa nge-share juga kepada mereka. Terus saya juga ngajarin kayak server atau hacking, tapi bukan hacking yang negatif itu, yang sembarang itu bukan, tapi ini hacking yang lebih benarnya itu server juga termasuk. Di trainer itu banyak sih sekolah-sekolah yang kerjasama dengan instansi kita. Salah satunya kalau di Tangerang itu PGRI. Saya udah beberapa ke sekolah-sekolah PGRI. Salah satunya itu yang di daerah Legok itu PGRI 109. Oh itu bukan di Legok, itu daerah Perum ya.
itu salah satunya. Saya sudah berapa kali ke sono. Terus ada juga yang PGRI yang di Legok, terus ada juga PGRI yang ada di Jatiuwung. Di luar kota Tangerang, kayak Tangerang Selatan, saya pernah ke Islamia juga. Jadi yayasan-yayasan bekerja sama dengan instansi kami itu untuk training itu banyak banget. Dan itu bermanfaat banget kan buat persiapan anak-anak ya, adik-adik yang SMK itu kayak mau persiapan kelulusan, terus persiapan industri. Jadi mereka itu butuh pembekalan. Nah kita nih yang ibaratnya sudah lumayan belajar ya, sudah berpengetahuan, jadi kita bisa share ilmu juga di situ. Dan instansi saya itu menyediakan itu semua. Jadi kalau kita ada sekolah-sekolah yang membutuhkan kerjasama untuk training di bidang-bidang IT kayak tadi saya sudah sebutkan, itu bisa kerjasama dengan perusahaan kami gitu. Saya itu salah satu timnya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya di sini kan pastinya kan ada keluh kesahnya ya, Iya. kerjaan itu. Nah, kira-kira keluh kesahnya itu apa ya? Terutama di bagian digital marketing ya. Iya. Nah, Pak. Oke, kalau digital marketing ya keluh kesahnya saya sih yang pertama ya, namanya kita bisnis pasti kan ada yang namanya penjualan itu lagi naik, ada juga yang lagi turun ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan semangat ya, namanya bisnis itu kan pastinya perlu usaha gitu. Kalau misalnya lagi naik ya kita alhamdulillah gitu, kita bersyukur banget, berarti emang pencapaian kita lagi bagus. Tapi kalau misalnya lagi menurun berarti ada sesuatu yang ibaratnya kita harus evaluasi untuk menaikkan lagi penjualan kita gitu. Apalagi kalau digital marketing ini kan menggunakan teknologi ya. Kayak misalnya saya jualan di Facebook Marketplace itu, saya mengeluarkan modal emang buat iklan gitu. Kadang-kadang emang rugi juga. Misalnya kita ngeluarin, misalnya harga iklan itu 50.000, ternyata tidak balik modal, itu wajar. Kita rugi segitu nggak masalah. Tapi nanti di lain hari kita bisa untung, jadi kita bisa balik lagi. Jadi emang bisnis tuh ada saatnya kita lagi untung, ada saatnya kita lagi mau berkurang. Tapi tetap kita harus bisa menyikapi hal tersebut dengan dewasa. Gitu. Nah, kalau di bidang trading ya kan saya juga kerja di perusahaan instansi trading. Nah kalau keluh kesah saya di situ sih ya lumayan banyak ya. Misalnya kan saya kan nge-training tuh anak-anak SMK, yang dimana kan anak-anak SMK itu masih yang belajarnya alot lah ibaratnya, masih banyak bercanda. Nah, iya gitu. Tapi kan kita sebagai ibaratnya guru Gus Teacher ya, Gus Teacher kunjungan guru itu pada saat bootcamp kita harus bisa membawa itu semua lebih baik gitu. Kita harus ngajarnya dengan tenang gitu. Kita ngajar dengan apa ya, ibaratnya tetap apapun yang mereka lakukan kita tetap maklumin gitu. Misalnya mereka ada yang nggak begitu semangat belajar, kita semangatin. Terus mereka ada yang ibaratnya merasa kekurangan, misalnya saya di rumah nggak punya alat-alatnya, kita ajak bareng, bahkan kita ajak ke tempat kantor perusahaan kita bisa belajar bareng gitu. Nah kalau misalnya ketemu yang ibaratnya anak-anak nakal, wah memang mereka namanya juga masih sekolah, pasti ada yang nakal-nakal, tapi kan kita motivasikan mereka gitu, karena mereka itu masih SMK, jadi mereka belum tahu dunia apa sih beratnya kehidupan dunia ketika mereka lulus SMK itu seperti apa. Jadi mumpung mereka masih di situ, mungkin bisa kita kasih motivasi gitu, karena saya sendiri kan udah ngerasain tuh gimana rasanya kalau kerja capeknya. Mereka itu saya motivasi seperti itu, mereka harus semangat belajarnya, selamat menimba ilmunya, apa sih ibaratnya manfaatkan kesempatan itu pada saat belum lulus. Ketika lulus mereka pun harus susah-susah juga di luar. Boleh nggak nih saya meminta pendapat tentang untuk kedepannya itu gimana ya harapannya? Ya terima kasih. Kalau harapan saya sih kedepannya ya, ibaratnya kan saya juga bergelut di bidang IT ya pertama ya. Jadi semoga ya ibaratnya saya itu kalau misalnya saya sudah bisa menjadi salah satu asesor di luar ketika saya sudah tidak menjadi trainer. Kalau saya kan saya trainer, saya itu bisa bekerja tak hanya bermanfaat hanya buat diri saya sendiri. Saya tuh inginnya saya bisa bermanfaat juga buat orang lain gitu. Sekarang pun saya juga bisa memberikan manfaat buat orang lain karena saya trainer orang. Tapi saya ingin suatu hal yang lebih dari itu. Misalnya saya bisa menjadi guru, atau misalnya saya bisa ngajar, misalnya dari dosen. Nah, ilmu yang bisa saya miliki itu, ilmu IT itu tak hanya saya gunakan doang buat kerja terus dapetin gaji, tapi ilmu itu bisa saya gunakan untuk mendidik orang juga. Karena ibaratnya itu kayak kita menanam padi lah ibaratnya gitu, tapi padi itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Jadi tak hanya saya yang bisa menikmati hasil, tapi orang lain pun bisa. Karena kalau kita punya ilmu, tapi kalau kita tidak men-sharing kepada orang, kita tidak mengajarkan kepada orang lain, itu ibaratkan sebuah bunga tapi tidak ada aromanya. Tapi kalau kita share ilmu kita berbagi, itu pasti semerbak gitu baunya.
itu ibaratnya seperti itu. Jadi saya bisa bermanfaat tak hanya bagi saya sendiri tapi juga bagi orang lain. Kemudian kalau di bidang bisnis ya saya inginnya sih semoga kedepannya bisnis saya itu bisa berjalan dengan baik, dengan segala rintangan yang saya lewatin itu insya Allah bisa membuka ya lapangan pekerjaan buat orang lain juga. Terus bisa saya teman-teman saya itu teman-teman PMI anggota-anggota saya juga sama-sama bisa sukses bareng-bareng, terus kita bisa bermanfaat juga buat orang lain. Dan yang pastinya PMI itu kan juga bisnisnya syariah ya, semoga bisa dapat apa ya ridho dari yang maha kuasa gitu. Harapan saya yang ingin saya inginkan ke depannya. Ini terima kasih untuk Pak Subi mau kita wawancara. Selesai wawancara kita hari ini, kita lakukan dengan membaca ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ya, sama-sama. Subi. Semoga bermanfaat. Oke, kita akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.